Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Zamzam Zainuddin bisa menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini sambil menunggu saya mengantuk ya, saya hari ini ingin membahas tujuan dan alasan saya membuat sosial media, entah itu YouTube, TikTok. Nah, di dua sosial media ini saya aktif membuat konten ya. Jadi saya akan bahas pengalaman saya membuat konten dan apa maksud dan tujuan saya membuat konten di TikTok. Apakah saya mengharapkan uang atau tidak? Yang pertama kita akan bahas dari pengalaman dulu ya. Pengalaman saya ketika konten. Jadi yang pertama saya akan bahas pengalaman karena memang pengalaman itu penting ya untuk dijelaskan, karena di sini ketika selama saya ngonten saya alhamdulillah di video-video saya ada yang videonya sampai di tonton jumlahnya besar, ada yang memang kecil, ada yang memang saya jadikan sebagai contoh. Jadi intinya ketika saya berkarya atau ya memang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa saya ini seorang pengamen jalanan biasa ya, pengamen jalanan biasa yang memang saat ini masih berfokus di dunia pengamenan ya, intinya masih menjadi musisi jalanan atau ya seniman jalanan ya, kalau nggak bisa lebih tepatnya itu. Di sini yang pertama pengalaman saya ngonten, saya banyak sekali mendapatkan, ada juga respon orang itu yang bagus, ada juga respon orang itu yang jelek. Mungkin yang jeleknya ada orang yang komen tapi komennya itu saya tidak mengerti bagaimana komentarnya dan seperti apa dia. Jadi intinya saya tidak paham dengan apa yang ingin dia sampaikan di kolom komentar, apakah sesuai dengan isi video atau tidak. Saya menemukan ada salah satu komentar yang menurut saya tidak sesuai dengan isi video. Yang pertama adalah video vlog saya yang ketika waktu itu sedang belajar syuting ya. Jadi saya di situ ingin memperlihatkan bahwa video itu adalah video mentahan ketika saya proses pertama kali belajar syuting YouTube, yang waktu itu herping dengan teman saya mencari ular. Ada yang bilang begini, katanya yang bener dong katanya. Jadi intinya yang maksudnya di sini yang bener dong kontennya gitu kan ya, jangan yang seperti ini mungkin. Tapi tujuan dari buatnya dari video itu saya posting, saya waktu itu langsung cari di memori HP saya, lalu kemudian saya berpikir saya ingin apa yang orang lain tidak tahu. Jadi misalkan saya waktu proses pertama kali belajar itu seperti ini, jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana saya dulunya cupu atau tidaknya di depan kamera. Karena jujur waktu itu saya sebelum membuat video postingan di TikTok, di YouTube, sebelum saya melakukan hal itu saya biasanya sering membuat video
pindahkan ke flash disk, membuat video pindahkan ke memori. Jadi intinya sambil belajar syuting ya, sambil belajar syuting sambil kita mengkoreksi apa yang kita kita alami. Jadi intinya saat itu belajar pede ya, belajar berusaha pede di depan kamera agar ketika suatu saat nanti punya channel YouTube atau punya channel TikTok ya, punya akun TikTok, jadi ketika syuting itu kita bisa membuat sketsa, terus kita membuat jalan untuk isi konten. Kalau misalkan membuat cerita ya membuat jalan cerita, atau vlog membuat video vlog seperti itu. Jadi ketika kita syuting kita langsung real berbicara di depan kamera, itu tidak kaku seperti itu. Namun memang saya terkadang ya suka ada gitu, ini karena karakter bawaan mungkin ya, karena dari kehidupan sehari-hari saya sering di olok-olok juga, kadang-kadang sering ketika tiap orang bertemu yang ngebahas itu lagi, dia membahas cerita itu lagi, jadi cerita itu diulang-ulang, sehingga mungkin saya lebih ke terkadang ya ada pembahasan yang saya rasa kurang pas, saya ulang lagi seperti itu. Itu wajar mungkin karena pengaruh karakter ya, mungkin karakter saya seperti itu, tapi saya tidak tahu, tapi saya berusaha untuk tidak seperti itu. Saya berusaha seperti youtuber lain yang bisa berbicara oke di depan kamera, seperti kalau karakter kalau konten kreator petualang mungkin seperti Kak Dede Inon, seperti Bang Panji Petualang seperti itu ya. Intinya Bang Dede Inon sama Bang Panji Petualang kalau misalkan di konten kreator education atau edukasi satwa ya, atau petualang ya, yang tentang petualangan seperti itu. Nah, jadi saya ingin berusaha agar seperti itu. Jadi ketika saya ingin menjelaskan sesuatu tepat dan lancar seperti itu. Itu proses pertama. Mungkin kalau sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ketika saya syuting di depan kamera seperti apa gitu. Ya. Dan itu untuk yang pertama, pengalaman saya. Yang keduanya adalah saya ketika makin kesini saya merasa kesulitan dalam pengambilan gambar. Saya sebetulnya untuk berkarya atau membuat satu video, saya tuh perasaan ingin membuat video yang menarik untuk ditonton para subscriber semuanya. Terus saya juga ingin membuat sebuah video yang enak dipandang, dan ketika saya punya sesuatu yang ingin saya jadikan konten, misalkan ini ya, saya ingin membuat konten ketika saya berkeliling mengamen di jalanan. Yang saya ingin waktu itu ketika saya sedang mengamen ada kamera yang mengikuti, jadi ada orang yang mengambil gambar di belakang kita ngamen, biasa fokus pada objek yang ingin kita tuju ya. Misalkan saya sedang fokus ngamen ya, fokus mengamen seperti biasa. Nah itu saya belum terlaksana ya, belum terlaksana saat ini. Sampai saat ini saya belum terlaksana untuk membuat video profile perjalanan saya ketika sedang mengamen itu seperti apa gitu kan. Padahal saya punya kepikiran ingin memasukkan video ini sebagai cerita kehidupan, karena saya di sini tujuan awalnya juga untuk yang pertama untuk berkarya, yang keduanya itu untuk membuat video edukasi tentang keseharian atau edukasi tentang orang yang memiliki hambatan penglihatan atau bisa dikatakan anak penyandang disabilitas netra seperti itu. Seperti yang saya alami sekarang ini, mengalami kekurangan dalam penglihatan. Nah itu saya tujuannya untuk seperti itu tadinya, untuk edukasi lah ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pengalaman, saya sering mengamen juga. Ada juga beberapa orang yang mungkin percaya kalau saya ini penyandang disabilitas, ada juga yang tidak percaya, ada juga yang memang dia ketika kita beritahu dia masih membangkang seperti itu. Ada ketika itu saya sedang memberikan edukasi kepada orang di sekitar
orang awam intinya ya. Tapi ada juga orang yang suka bercanda. Mungkin dia bercanda tapi ya keterlaluan kalau menurut saya. Karena begini guys, untuk eh, masalah mempunyai kekurangan dalam penglihatan ini tidak bisa dianggap sepele, karena memang ini berhubungan dengan kehidupan. Setelah saya merasakan dan rasanya hidup menjadi orang yang berkebutuhan khusus, terutama di mata ya, saya menjadi sadar bahwa mata itu adalah elemen penting atau kornea penting, atau bisa dikatakan organ penting dalam tubuh, seperti telinga, mata, seperti itu menjadi organ penting dalam kehidupan sehari-hari. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Namun ya mungkin tidak bisa dipungkiri, hal-hal yang membuat saya down, yang saya tidak merasa ingin mengedukasi lagi adalah respon masyarakat yang memang kurang bagus dan kurang baik. Jadi intinya responnya itu menurut saya terlalu dingin lah. Jadi sehingga apa yang kita katakan itu dianggapnya masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan. Ketika kita sampaikan bahwa kita itu memiliki keterbatasan dalam penglihatan, kalau kita nyebrang harus dibantu, kalau kita harus dibantu, ini masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya kemarin juga pernah mengalami ketika saya ingin meminta bantuan menyeberang jalan, ada seseorang yang dimintai bantuan seperti ini. Dia bilang, katanya kamu jangan nyebrang mulu, nanti celaka, seperti itu. Jadi ini seolah-olah hal ini menjadi olok-olokan, bahwa padahal saya dibantu sama dia gitu kan. Jadi dia mengolok-olok saya juga seperti itu gitu. Nah akhirnya saya berpikir, wah ya mungkin akibat olok-olokan tadi saya merasa tidak ingin lagi channel ini dibuat untuk edukasi. Itu mungkin hanya suatu hal yang membuat saya down, namun jadi gimana ya, kalau menurut saya itu orang yang menyimak video-video edukasi tentang pengenalan disabilitas netra, tentang pengenalan bagaimana kondisinya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya seperti Down syndrome atau apa, mereka cenderung tidak mau mempelajari, mereka cenderung tidak, jadi jadi membiarkan posisinya itu, membiarkan yang tadinya mereka tidak tahu gitu kan, jadi tidak banyak bertanya juga. Kalau misalkan di Sunda itu bisa dibilang bodoh alewoh itu pintar tapi suka bertanya, seperti itu. Jadi orang itu tidak cenderung pintar tapi bertanya. Jadi ketika ada yang tidak tahu ditanyakan. Karena begini guys, sepengalaman saya tuh orangnya selalu welcome, selalu memberikan informasi yang konkret, yang jelas kepada orang yang menanyakan kepada saya, kondisi kamu seperti apa ya. Saya jujur apa adanya bilang kalau kondisi saya ini memiliki kekurangan dalam penglihatan, jarak misalkan sekian meter, itu saya sudah welcome ya. Jadi mungkin tujuan saya yang pertama mungkin gagal ya. Mungkin sekarang channel ini kedepannya akan menjadi video-videonya akan menjadi channel random dan akan menjadi hiburan semata ya, karena memang saya belum tahu apakah ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Yang jelas saya tujuan awalnya itu ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia, ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat luas, terutama yang ada di Indonesia yang memang belum tahu kondisi sebenarnya yang dialami oleh penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan penglihatan itu seperti apa. Tapi berhubung responnya terlalu dingin, dan menurut saya banyak orang juga yang memang
menganggap saya ini normal 100%. Jadi mereka itu yang tidak tahu, tidak bertanya, tidak menanyakan bahwa kamu itu kondisinya seperti apa. Kok misalkan gini ya, saya respon atau saya kasih isyarat seperti ini tidak merespon. Karena gini guys, ketika saya sedang mengamen, kendala yang paling terberat adalah memahami kode, memahami isyarat seperti misalkan begini, apalagi kalau jaraknya sampai di luar penglihatan. Itu kendala yang teramat sangat berat. Jadi intinya untuk teman-teman entah mengalami kecacatan di telinga, mata, atau bagian organ tubuh yang penting seperti tangan, kaki, itu menurut saya, apalagi mata ya, masih mending kan kalau misalkan kita punya, walaupun ya misalkan kita tidak punya kaki lah ya, misalkan orangnya itu disabilitas tapi dia kakinya buntung semua, itu masih bisa bekerja dengan normal. Jadi intinya tidak ada kata alasan untuk mengemis-ngemis meminta belas kasihan orang lain. Kita kan kalau untuk orang yang matanya normal bisa bekerja menjadi seorang montir atau menjadi seorang tukang las seperti itu. Namun kita mengakali dengan kreativitas kita sendiri, dengan akal kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang yang memang di bidang itu kita bisa seperti itu ya. Namun mungkin akan terkendala beberapa persen. Misalnya begini ya, orang suka membuat kanopi atau suka membuat pagar rumah yang tinggi-tinggi itu ya, mungkin yang akan terkendala, misalkan orang ini saya katakan orangnya buntung ya, buntung kakinya itu, tidak punya kaki sama sekali dua-duanya. Ketika ada permintaan memenuhi pesanan, dia ada pesan ke dia ya, minta dikerjakan pagar untuk pagar rumah tinggi misalkan 3 meter atau 4 meter, kali misalkan 3 kali 4 lah. Nah, itu di situ yang akan jadi kendalanya itu adalah mengangkat pagar ketika saat proses pengecatan atau bagaimana ketika mau didirikan. Itu masih akan membutuhkan bantuan orang normal. Tapi saya percaya kalau orang yang cerdas otaknya atau IQ-nya yang baik, yang bisa dikatakan memiliki keistimewaan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sok pasti itu akan bisa teratasi. Walaupun misalkan gini ya, secara umum atau secara kita katakan secara kasarnya hanya 50 atau 70% dari orang normal bisa melakukan aktivitas tersebut seperti itu. Saya yakin, saya tidak ingin menghina, tidak ingin meledek, tidak seperti itu ya, tapi saya yakin bahwa orang disabilitas, kalau Allah mengkehendaki dia mempunyai kelebihan yang lebih daripada orang normal, itu apapun bisa terjadi guys. Karena hal yang tidak diduga biasanya terjadi itu di kalangan anak yang memiliki berkebutuhan khusus, orang yang disabilitas atau orang yang memiliki kebutuhan khusus. Biasanya itu diberikan pikiran atau akal yang lebih agar bisa menunjang untuk kehidupannya seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi tujuan saya untuk mengedukasi orang agar tahu dan mengenal disabilitas gagal ya, karena dinginnya orang jadi tidak terlalu kepo, dan mereka bahkan kalau ada disabilitas pun ya mungkin mereka akan mengolok-olok. Tapi itu kalau untuk orang yang tidak berpikir. Karena begini guys, kalau kita melihat secara
umumnya ya, banyak sekali di era sekarang atau tahun-tahun beberapa tahun ke belakang ya, adanya sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau biasa kita kenal sekolah SLB atau sekolah luar biasa ya. Itu tidak akan terwujud, tidak akan terbukti. Orang-orang dengan kebutuhan khusus hanya akan menjadi olok-olokan orang normal kalau tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli terhadap orang berkebutuhan khusus ini sendiri, tidak menciptakan atau tidak membuat sekolahnya seperti itu. Namun alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang peduli terhadap penyandang disabilitas sehingga kami bisa seperti orang-orang normal bisa merasakan pendidikan, bisa sekolah, terus tidak terlalu diolok-olok lah oleh masyarakat. Walaupun ada sedikit terkadang orang yang mengalami Down syndrome, misalkan dia memiliki apa diolok-olok gitu kan, dianggapnya tidak bisa atau tidak punya hak dalam kehidupan, dalam bermasyarakat. Jadi dianggapnya itu seolah-olah ya, gua kalau misalkan mengolok-olok orang yang memiliki gangguan mental atau keterbelakangan mental nggak masalah karena toh dia ini seperti itu gitu. Padahal konsepnya dalam hidup tidak seperti itu. Konsep dalam hidup harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain agar tercipta harmoni kehidupan atau kehidupan yang harmoni antara disabilitas dan orang normal. Jadi orang normal mengerti terhadap penyandang disabilitas juga bergantung kepada orang normal atau mengharapkan bantuan dari orang normal pun tidak canggung seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang pertama ya, untuk ini hanya sekedar tambahan ya. Itu gagal ya intinya. Saya tidak mampu untuk mengedukasi orang-orang yang memang masih awam di luar sana terhadap disabilitas. Karena channel ini dibangun untuk itu tadinya ya. Untuk yang kedua, pengalaman saya tadi ya, balik lagi mengambil gambar. Itu berhubung saya tidak punya teman, tidak punya orang yang mau berjuang bersama saya terhadap, ya intinya gini ya, kalau misalkan ada orang kan seorang konten kreator atau videografi yang mau belajar itu kan enak, yang baru belajar itu enaknya itu bisa kita ajak kerjasama, berjuang bersama-sama untuk dia bisa belajar dan bisa mengenal apa itu videografi. Itu untuk ini terutama untuk orang-orang yang mau belajar secara mandiri ya. Nah, saya tidak menemukan orang seperti itu. Jadi ketika kita punya ide, dia suruh ngambil gambar, kita arahkan seperti apa, mau semau kita atau konsepnya seperti apa, kan enak gitu guys. Kalau ada kerjasama yang menguntungkan antara videografi dan konten kreator yang sama-sama masih pemula. Namun di sini tidak ada guys, tidak ada untuk konten kreator atau videografi yang pemula. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini yang saya sayangkan lagi adalah ketika kita mendapatkan ide yang bagus, ketika kita membutuhkan kameramen ya seperti itu tadi ya, videografer, kameramen lah intinya ya. Ketika kita membutuhkan kameramen di saat momen-momen tertentu itu sulit sekali guys. Karena apa? Memang banyak orang yang di luaran sana yang menggunakan tripod, yang menggunakan holder seperti itu apa untuk membuat konten secara mandiri. Namun saya lihat ketika ada objek tertentu atau ketika ada momen tertentu yang ingin diambil gambarnya, itu tidak bisa diambil gambarnya karena memang terkendala oleh kalau tripod kan dia nggak bisa jalan, beda dengan drone kan ada mode yang ketika kita ingin mengambil gambar terus drone-nya di belakang, kita di depan, dia bisa mengejar kita seperti itu. Namun kembali lagi ini, ketika kita memang mendapatkan ide yang bagus, ketika kita punya isi konten yang bagus, itu
orang yang pemula yang budgetnya minim terkendala untuk membeli alat-alat seperti drone yang bagus seperti itu untuk pengambilan gambar. Ya, sangat disayangkannya itu seperti itu. Jadi ada ide bagus tapi tidak ada media untuk, jadi ketika kita berpikir, ini kalau misalkan ngambil gambar secara seperti ini bagus nih, kalau ini seperti ini bagus, jadi ketika kita mendapatkan konsep, kita tidak mendapatkan jasa apa yang kita butuhkan seperti itu yang poin yang tadi ya, itu yang nggak tahu yang keberapa, yang ketiga atau yang keempat. Jadi itu mungkin teman-teman untuk video kali ini ya, karena ini video random, bisa dikatakan pembahasannya juga random ya, tidak berfokus ke satu bidang. Jadi seperti itu ya. Untuk pertamanya ini, untuk video ini saya buat agar teman-teman tahu apa sih alasannya saya membuat video di YouTube atau di TikTok. Nah, untuk yang berikutnya, untuk konten yang saya buat itu, yang pertama tadi edukasi, yang kedua adalah konten kreativitas saya dalam bermusik. Nah, saya ingin ketika ada suatu video, entah saya itu lagi bermusik atau membuat misalkan video drama-dramaan atau cerita-ceritaan yang memang hasil karya saya sendiri, ketika viral itu saya ingin viral di channel saya sendiri, atau ketika saya mengamen atau viral itu saya ingin saya intinya minimalnya itu ada, ketika orang lain memposting dan ada yang berbuat macam-macam atau mereaction atau membuat narasi yang tidak benar tentang kita, itu kita masih bisa klarifikasi seperti itu. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Yang paling penting adalah itu. Jadi ketika kita melihat di postingan orang, misalkan di TikTok, di YouTube, kita diposting videonya itu, ketika saat pengambilan video itu tidak benar ya, intinya seolah-olah video itu dibuatnya itu seperti bahan candaan atau olok-olokan dan tidak mempromosikan si orang tersebut. Misal nih, saya punya talenta yang bagus, talenta yang baik ketika dalam bermusik, entah itu sedang manggung atau sedang mengamen, ketika saya mengeluarkan skill. Nah, itu yang saya mau adalah intinya isi videonya itu terfokus ke situ, terfokus kepada karya saya itu sendiri. Jadi banyak sekali ya teman-teman, seperti yang sekarang viral itu Mbah Selamet ya, Pak Selamet. Mbak Selamet ya, mohon maaf ini ada Pak Selamet, saya panggil Pak Selamet aja ya. Pak Selamet yang kemarin viral dengan lagunya Salahmu Sendiri, itu saya lihat video-videonya beliau yang sedang mengamen itu bagus, dan malah dijadikan meme, dijadikan background untuk video TikTok orang lain. Itu kan bagus, sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang yang membuat video itu. Misalkan saya nih ya, membuat konten apalah ya intinya, terus dijadikan meme atau dijadikan background untuk konten orang, itu kan sudah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk diri kita yang membuatnya, bahwa karya kita itu dipakai dan bisa terpakai seperti itu untuk orang lain seperti itu. Jadi intinya bermanfaat untuk orang lain, dan kita juga sebagai pembuatnya merasa bahagia pastinya akan karya kita yang digunakan untuk karya orang lain. Jadi intinya ada kerjasama yang menguntungkan kalau menurut saya. Yang pertama, si konten kreatornya juga naik, jadi orang tuh penasaran gitu kan guys, penasaran terhadap si pembuat meme ini gitu guys, si pembuat
suara ini siapa gitu kan, pasti akan bertanya-tanya seperti itu gitu. Nah itu tujuan yang pertama, saya hanya ingin menetralisir ketika ada yang pertamanya itu ketika ada karya saya yang menurut saya bagus terus videonya nggak bener, kan itu sama saja dengan tidak mempromosikan atau justru malah membuat kita itu jadi kelihatannya nggak bagus seperti itu. Jadi karena saya berani berbicara seperti ini karena saya sering melihat video-video pengamen yang beranjak dari video iseng terus viral, itu sudah pasti videonya itu bagus dan bisa dilihat, dan ada sesuatu yang bisa dilihatnya ketika orang itu melihat video si pengamen tersebut seperti itu. Jadi intinya dia menyodorkan review yang bagus untuk pengamen ini, walaupun viral atau tidak viralnya, melejit atau tidak melejitnya, meledak atau tidak meledaknya itu tergantung milik, jadi rezeki kita ya intinya. Jadi kita itu sebetulnya membuat konten di YouTube atau di TikTok atau orang mempostingkan video kita itu gitu, kita kalau kita bermain bagus atau seperti apa itu kita hanya menunggu orang menilai apakah kita ini layak atau tidak untuk maju ke step berikutnya atau ke jenjang berikutnya. Apakah kalau misalkan pengamen ya vokalnya bagus, apakah layak untuk masuk rekaman atau tidak. Nah itu di video itu bisa apa namanya bisa menentukan lah intinya, bisa menentukan, dan si masyarakat sendiri bisa menilai seperti itu. Ya mungkin teman-teman karena takut kepanjangan juga, takut bagaimana teman-teman bosan gitu ya untuk menontonnya atau menyimaknya, saya cukupkan sampai di sini. Jadi intinya tujuannya saya membuat video TikTok atau membuat video YouTube, kesimpulannya saya hanya tidak ingin orang-orang memanfaatkan video-video saya secara sembarangan. Jadi kalaupun ada video kita yang dikasih narasi yang tidak salah benar jadi dikasih narasi yang salah, itu kita masih bisa menetralisir dengan cara klarifikasi, dan kita menyuruh orang untuk membaca deskripsi dan klarifikasi yang terutama ya, terklarifikasi seperti apa sih isi video itu atau kronologinya saya membuat video itu seperti apa yang sebenarnya. Jadi ini sebagai contoh, waktu itu ada video seorang komedian yang sedang mengisi acara di apa namanya, ini sebagai contoh ya, saya cerita sedikit. Komedian Cepiah ya, mengisi acara pengajian ya, intinya konsepnya dakwah komedi ya, dakwah komedi. Dia videonya itu ada yang mereaction seperti itu, ada yang membuat narasi seenaknya dia gitu guys, seenak jidat dia gitu. Intinya dia membuat narasi sembarangan seolah-olah hal itu disengaja oleh si konten kreator Cepiah ini, dan si konten kreator Cepiahnya ini dia sudah menghapus video itu, dan parahnya tidak memberikan klarifikasi terhadap bahwa video itu sebetulnya untuk contoh, untuk membranding dia seperti itu. Nah ini yang bahayanya teman-teman, saya khawatir bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti itu ya. Jadi sangat penting ya klarifikasi itu, karena ketika kita membuat video settingan menjadi waria-wariaan seperti itu, dia ya ketika kita intinya bercosplay dari tadinya kita laki-laki terus memakai baju perempuan demi konten seperti itu kan kalau misalkan tidak ada klarifikasi dan tidak ada deskripsi, itu menurut saya nantinya parah dan akan menjadi referensi liar untuk orang yang berpikiran liar ya. Jadi intinya akan digunakan sebagai referensi untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat narasi seenaknya dia gitu. Jadi ketika kita mengisi acara agama misalkan terus ada unsur ketidaksengajaan atau memang ada kesalahan kecil,
ketika tidak ada klarifikasinya, itu tidak ada penjelasannya, itu bahayanya nantinya akan menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Dan itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, aduh bagaimana ini gitu kan guys. Jadi intinya saya ingin menghindari itu gitu ya, ketika ada karya saya atau yang berhubungan dengan cosplay atau apa, jadi saya bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya melalui sosial media saya bahwa hal itu, yaitu itu sebetulnya hanya konten, dan itu sebetulnya kronologinya hanya ketidakdisengajaan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Makanya saya pernah juga ada orang yang meminta saya untuk beliau ini meminta agar video saya itu bisa dia posting ulang, mungkin entah tujuannya untuk apa, entah itu untuk bahan referensi, untuk apa namanya, atau untuk apa, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk bahan referensi, misalkan contoh misalkan kita mengambil video orang lain, ingin mereaction tentang isi video itu, misalkan pengamen hebat, nah kita ingin menanggapi apa yang ada dalam video itu, skillnya misalkan kita ingin menanggapi skill pengamen yang ada di video itu, kita hanya ingin menanggapi skill yang luar biasa dari pengamen itu ya. Kalau untuk saya sih, ketika videonya apa, narasinya pas dengan isi video dan pas dengan kronologi yang terjadi, itu menurut saya tidak masalah. Ini yang menjadi masalah itu adalah seperti yang tadi, ketika ada satu buah video terus dikasih narasi yang tidak benar. Jadi intinya misalkan ya seperti tadi, konten kreator yang jelas-jelas bisa di tracking atau bisa dicari tahu si konten kreator ini dia membuat video itu seperti apa atau membuat karakter itu seperti apa, akhirnya orang yang tidak bertanggung jawab akan mengambil video kita itu, terus akhirnya akan terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman kalau misalkan kita membuat video itu ada tujuan, dan ada tujuan tertentu seperti itu di isi video itu ya. Nah yang saya khawatirkan itu ya. Jadi intinya untuk saya, bagi saya, memiliki sosial media sendiri adalah suatu jalan agar menghalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa kita klarifikasi bahwa video itu tidak benar seperti itu ya. Karena mungkin banyak juga ya, kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang pernah mengalami juga, videonya diambil sama orang terus dikasih narasi yang tidak sesuai dengan video itu, mungkin pasti ada lah ya beberapa. Nah yang ingin saya cegah itu ya. Oke, mungkin teman-teman kurang lebihnya mungkin seperti itu ya untuk video kali ini. Karena saya juga memang membuat video ini hanya ingin sekadar memberitahukan kepada teman-teman bahwa saya ketika membuat konten, ketika membuat suatu ide dalam berkarya, itu karya saya itu bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa, kalau misalkan saya membuat konten bercosplay menjadi apa gitu, saya bisa menjelaskan bahwa itu hanya konten, bahwa itu hanya settingan seperti itu. Itu saja ya kurang lebih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Jam-Jam Jainuddin dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton. Dan sekali lagi, ini video hanyalah video random yang saya buat untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang bagaimana tujuan saya membuat konten di sosial media yang saya punya. Saya Jam-Jam Jainuddin dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.